Hai, selamat pagi generasi masa depan. Kali ini kita akan belajar tentang teori demokrasi radikal bersama saya Putri Mahanani. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjutkan kegiatan di hari ini, silahkan berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya. Bagi teman-teman yang memiliki agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, silahkan berdoa sesuai dengan ajaran agamanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sudah siap belajar ya kawan-kawan semua. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Demokrasi berasal dari dua kata. Yang pertama demos, rakyat, yang kedua kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal dapat dimaknai sebagai pemikiran yang mendasar sampai pada hal yang prinsip atau maju dalam berpikir atau bertindak. Radikal juga hampir disamakan dengan konsep otoriter karena sifatnya yang keras, kaku, dan tidak ada toleransi, sehingga seakan-akan tidak dapat menyesuaikan dengan kehidupan yang demokrasi. Namun demikian, sebenarnya demokrasi dan radikal merupakan pemikiran yang searah, karena pada dasarnya demokrasi merupakan ide yang radikal untuk mengganti konsep kepemimpinan yang bersifat kerajaan, teologis maupun kebangsawanan. Demokrasi awal berkembang di zaman Yunani kuno sekitar 600-300 sebelum Masehi. Pada periode tersebut, demokrasi dilakukan secara langsung dan setiap orang tidak diperbolehkan memiliki perwakilan untuk memberikan hak bicaranya atas suatu pilihan. Sejarah demokrasi juga ditorehkan melalui peristiwa Revolusi Perancis yang terjadi tahun 1789 sampai 1799, di mana terjadi pergolakan politik dan sosial radikal yang terdampak bagi banyak negara. Revolusi ini merupakan salah satu revolusi besar yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Di sini paham demokrasi semakin dikuatkan karena Perancis yang semula negara absolut menjadi negara yang demokratis, memiliki undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di abad 20, Laclau dan Mauve memperkenalkan dua konsep utama kesejahteraan untuk meneguhkan demokrasi, yaitu satu, penanda mengambang atau floating signifiers, dan dua, titik nodal atau nodal point. Pada konsep ini mengandung makna bahwa wacana kesejahteraan sebagai titik nodal ditetapkan maknanya melalui berbagai penanda mengambang, misalkan pencanangan proyek untuk mencapai visi yang lebih besar. Radikal dan demokrasi bisa dikatakan sebagai sebuah istilah yang bertolak belakang atau berbeda. Kedua konsep ini secara teori bisa saja digabungkan. Di Indonesia, konsep ini pernah diterapkan, yakni di masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang cenderung ke arah otoriter. Salah satu tokoh teori ini yaitu Claire Rasmussen dan Michael Braunstadis menjelaskan bahwa teori demokrasi radikal ini ada untuk menghidupkan kembali teori politik, di mana teori demokrasi radikal merupakan sebuah istilah yang diperoleh melalui kerja Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, yang mencoba untuk menghidupkan sentralitas kewarganegaraan. Fokus utama demokrasi radikal terlihat dalam batasan praktek memperjuangkan politik secara berkelanjutan. Teori demokrasi radikal berusaha mengedepankan konsepsi demokrasi sebagai jalan hidup, sebuah komitmen terus-menerus untuk tidak pada komunitas atau negara, tapi pada politik, dipahami sebagai sebuah tantangan konstan untuk batas politik. Teori demokrasi radikal ada untuk merangkul komitmen kesetaraan dan partisipasi, serta mencakup radikalisasi politik melalui komitmen untuk perubahan sosial yang konstan, serta tindakan untuk melakukan perubahan keadaan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah belajar dengan baik untuk teori kewarganegaraan demokrasi radikal?
Selanjutnya ada tugas ya, yaitu membuat peta konsep untuk teori kewarganegaraan demokrasi radikal. Selamat berkarya teman-teman.